Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka diri, Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 56. Nama Nurmar Fardiansa, STB 4618, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin dosen menyampaikan di sini saya akan sedikit membuat penjelasan mengenai pendidikan atau pelajaran filsafat ilmu, yaitu yang pertama adalah ontologi ilmu. Ontologi adalah salah satu cabang utama dari filsafat yang mempelajari hakikat realitas, keberadaan, dan juga esensi dari segala sesuatu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi berfokus pada apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita memahami struktur realitas tersebut. Ontologi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental, seperti contohnya yang pertama, apa sifat dasar dari entitas-entitas tersebut. Pertanyaan ini melibatkan pengkajian karakteristik dan juga hubungan antara berbagai entitas dan juga realitas. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah apa saja yang ada. Hal ini mencakup identifikasi dan klasifikasi entitas yang ada di dunia. Ontologi sering dibagi menjadi berbagai entitas dalam realitas. Ontologi juga sering dibagi menjadi beberapa aliran pemikiran utama. Yang pertama yaitu monisme, dualisme, pluralisme, materialisme, dan idealisme. Monisme ini yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari satu substansi atau realitas dasar, baik material maupun spiritual. Lalu dualisme yaitu pandangan bahwa terdapat dua jenis substansi yang berbeda dan independen, seperti materi dan juga pikiran. Lalu selanjutnya ada pluralisme, yaitu keyakinan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi yang berbeda. Yang keempat ada materialisme, yaitu pandangan bahwa realitas pada dasarnya bersifat material. Dan juga idealisme, pandangan bahwa realitas ini pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Lalu selanjutnya ontologi dalam ilmu pemasyarakatan. Dalam konteks ilmu pemasyarakatan, ontologi ini meneliti realitas sosial dan juga struktur-struktur yang membentuk masyarakat. Ini mencakup tentang kajian entitas sosial seperti kekuatan dan hierarki sosial, yaitu bagaimana kekuasaan dan status didistribusikan dalam masyarakat dan mempengaruhi interaksi sosial. Lalu institusi dan norma sosial, ini bagaimana institusi tersebut seperti keluarga, pendidikan, dan pemerintah membentuk perilaku sosial. Lalu dan juga yang terakhir ada individu dan identitas sosial, bagaimana individu dipengaruhi oleh dan juga berinteraksi dengan struktur sosial. Ontologi ilmu pemasyarakatan berusaha memahami realitas-realitas sosial yang kompleks dan juga dinamis, serta bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dalam berbagai konteks sosial. Lalu selanjutnya ada epistemologi ilmu. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, validitas, dan juga batas-batas pengetahuan. Ini mencakup studi tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa saja yang bisa dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Contoh-contoh dari pertanyaan utama epistemologi ini, yang pertama, apa yang membedakan pengetahuan yang benar dan yang salah? Pertanyaan ini mencakup kriteria untuk menilai validitas pengetahuan. Lalu contoh selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ini mencakup metode dan sarana yang digunakan untuk mencapai pengetahuan, seperti akal, pengalaman, dan intuisi. Lalu ada kerangka pemikiran yang logis. Hal ini mengembangkan argumen berdasarkan pengetahuan yang ada secara konsisten dan logis. Lalu selanjutnya dedukasi hipotesis, yaitu merumuskan hipotesis yang ada dan dapat diuji berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Lalu selanjutnya adalah verifikasi empiris, yaitu menguji hipotesis melalui pengamatan dan eksperimen untuk mengevaluasi kebenarannya. Ketiga langkah ini yaitu epistemologi dalam mengkaji metode ilmiah yang terdiri dari 3 langkah tersebut. Lalu selanjutnya epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan ini meneliti cara-cara kita bagaimana memperoleh dan memvalidasi pengetahuan tentang fenomena sosial. Ini melibatkan penelitian sosial seperti observasi partisipatif atau peneliti berpartisipasi dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dari objek penelitian itu sendiri. Lalu selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini mengumpulkan data kualitatif dari sampel populasi untuk memahami pola dan tren sosial.
Lalu selanjutnya ada survei, mengumpulkan data kuantitatif dari sampel populasi untuk mengetahui pola dan juga tren sosial tersebut. Jadi epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan ini membantu kita memahami dinamika sosial yang kompleks dan bagaimana pengetahuan tentang masyarakat dihasilkan dan divalidasi. Lalu selanjutnya ada aksiologi ilmu. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan juga tujuan dari pengetahuan. Hal ini mencakup kajian tentang etika, estetika, dan juga nilai-nilai dari memandu tindakan manusia. Dalam konteks ilmu pengetahuan, aksiologi ini mengevaluasi manfaat dan juga dampak-dampak dari penerapan pengetahuan ilmiah, termasuk yang pertama ada etika penelitian, prinsip-prinsip etis yang harus diikuti dalam melakukan penelitian ilmiah, dan juga ada dampak sosial. Hal ini bagaimana hasil penelitian mempengaruhi manusia dan juga kehidupan manusia. Lalu yang terakhir ada tujuan pengetahuan. Hal ini untuk apa pengetahuan tersebut digunakan dan juga bagaimana penggunaannya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu selanjutnya ini adalah aksiologi dalam ilmu pemasyarakatan, berfokus pada nilai yang mendasari interaksi sosial dan juga kebijakan publik. Aksiologi dalam ilmu pemasyarakatan ini mencakup beberapa pertimbangan, yaitu ada keadilan sosial, bagaimana kebijakan dan intervensi sosial ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga setara. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan. Hal ini juga mencakup bagaimana pengetahuan dan tindakan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan juga komunitas. Lalu selanjutnya ada etika intervensi sosial. Ini merupakan prinsip-prinsip etis dalam merancang dan menerapkan intervensi sosial guna memastikan bahwa mereka dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi. Jadi aksiologi ilmu dalam pemasyarakatan ini membantu dalam merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan hidup dan juga mengatasi masalah sosial dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan saya mengenai ontologi ilmu, lalu selanjutnya epistemologi ilmu dan juga aksiologi ilmu. Penjelasan saya ini saya gunakan untuk persyaratan saya melaksanakan ujian akhir semester di mata kuliah filsafat ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.